Selamat pagi, shalom. Saya percaya kita semua sehat, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan hari ini ingin memberikan penguatan kepada kita agar kita tetap kuat dan tegar dalam menghadapi situasi kehidupan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi baiknya kita baca ayat ini sampai selesai. Ayo kita baca sama-sama. Lukas pasal 2 ayat 8. Berbunyi demikian, 2-3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Sampai di sini saja, saudara. Dari ayat yang kita baca ini ada dua kata atau titik penekanan yang ingin saya sampaikan kepada kita di pesan Natal tanggal 25 Desember 2022. Yang pertama adalah kita diminta oleh Tuhan untuk jangan takut. Yang kedua, kita harus mencari perkenanan Tuhan, sebab dengan kita berkenan di dalam pemandangan Tuhan, maka kita akan menikmati damai sejahtera di bumi seperti yang malaikat sampaikan kepada gembala-gembala. Kita tahu pada masa kelahiran Yesus Kristus, keadaan di Israel adalah sedang dalam keadaan tidak sesuai dengan harapan, khususnya bagi masyarakat Yahudi. Karena pada waktu itu mereka sedang dalam keadaan terjajah oleh bangsa Romawi. Nah, perhatikan ketika peristiwa kelahiran Yesus Kristus dan gembala-gembala para pekerja pada waktu itu sedang sibuk-sibuknya menekuni pekerjaannya, melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Jadi gembala-gembala ini sebenarnya mewakili dunia kerja. Entah apapun bentuk pekerjaannya, gembala-gembala ini mewakili para pekerja pada umumnya. Dalam keadaan situasi yang sangat tidak diharapkan. Mungkin gembala-gembala ini sedang dalam keadaan capek, lelah, kecewa, putus asa. Kenapa hidup ini seperti ini? Tiba-tiba saudara-saudara, mereka mendengarkan berita yang dari surga yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Sontak mereka kaget, saudara-saudara. Karena ketika malaikat menyampaikan berita itu bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, jangan takut. Mereka kaget, saudara-saudara. Dalam keadaan kaget tadi itulah malaikat Tuhan memberikan semacam kata-kata penghiburan dan pengharapan bahwa jangan kalian takut, jangan kalian panik, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan
di kotanya. Jadi pelajarannya di sini saya ingin sampaikan secara sederhana kepada kita bahwa andai kata tahun 2023 benar dunia mengalami resesi, benar Indonesia akan mengalami inflasi, tapi percayalah saudara-saudara, sesuai dengan pesan malaikat kepada kita jangan takut, panik, dan berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab kalau kita mempercayai berita yang disampaikan oleh malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, dan kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka fungsi kejuru selamatan Yesus itu akan dinyatakan kepada kita dalam keadaan kehidupan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Karena Yesus yang kita sembah adalah juru selamat kita. Niscaya dia akan menyatakan pertolongannya kepada kita. Yang percaya katakan amin. Karena dia adalah juru selamat, dia akan sanggup menolong saudara. Dia akan sanggup menyelamatkan saudara. Dia akan sanggup memelihara saudara. Dia akan sanggup membela saudara. Di tengah situasi hidup yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Percayalah saudara-saudara, jika kita sudah ada di dalam tangannya Tuhan, hidup kita sudah menjadi jaminan dari Tuhan itu sendiri. Karena itu malaikat menyampaikan kepada kita, jangan pernah takut menghadapi tahun 2020. Karena kita menjalani hidup kita ini bukan dengan cara kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi ada kuasa yang menyertai kita, yaitu Yesus itu sendiri. Kalau Yesus itu sendiri yang akan menyertai kita, menjadi mentor kita, menjadi pendamping kita, maka percayalah kita akan mampu menghadapi sesudut apapun keadaan dunia ini. Kita pasti akan mengalami yang namanya pembelaan dari Tuhan. Di sanalah kita akan melihat perbedaannya saudara-saudara, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan orang-orang yang tidak mengandalkan. Kita tetap eksis sekalipun dunia krisis. Karena janji Tuhan kepada kita, kita akan mengalami pemeliharaan yang luar biasa. Karena itu kami ingin mengulangi kembali pesan Natal kepada kita. Jangan pernah ragu mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kita. Karena dialah yang bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup kita, baik hidup kita di dunia yang sebentar ini sampai kepada kehidupan kita di masa kekekalan nanti. Jadi bagian kita hari ini adalah tinggal bagaimana kita berani mempercayai Yesus sebagai juru selamat, kemudian kita mentaati dia, menghormati dia sebagai Tuhan yang harus kita sembah. Itu bagian kita saudara-saudara. Kemudian yang kedua, apa pesan Tuhan? Selain kita diminta jangan takut dalam menghadapi hidup ini, karena kita ada dalam kebersamaan dengan Yesus. Dialah yang akan menjamin hidup kita. Tetapi ada satu kerinduan Tuhan kepada kita di dalam ayat yang kita baca tadi. Yuk, ayat berapa tadi? Ayat 14. Bunyinya demikian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kalau kita ingin menikmati ketenangan, kedamaian di bumi ini, maka tidak ada cara lain, sudah. Tidak ada cara lain. Satu-satunya cara untuk kita bisa menikmati ketenangan dan kedamaian di bumi ini adalah jika kita mencari perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Katakan amin. Karena tadi ayat mengatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Artinya dari sekian miliar manusia di dunia ini, tidak semua orang yang bisa menikmati ketenangan dan kedamaian di bumi.
hanya ada di antara manusia. Artinya tidak semua. Kenapa? Karena tidak semua orang yang mencari perkenanan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mencari perkenanan Tuhan dan Tuhan sudah berkenan kepadanya, hidup kita berkenan dalam pemandangan Tuhan, maka sudah barang tentu kita akan menikmati ketenangan dan damai sejahtera di bumi. Jika kita sudah menikmati ketenangan dan damai sejahtera di bumi, maka kita akan tetap mampu tersenyum, ya, dalam menghadapi situasi hidup yang bagaimana. Kita tetap tegak berdiri di tengah-tengah goncangan yang menghadang kita, dan kita tetap bisa tenang dan damai. Dan itulah yang sering saya bahasakan di sini sebagai keindahan dalam menjalani hidup. Jadi saudara-saudara, jika kita ingin menikmati keindahan, kenikmatan dalam menjalani hidup ini, maka hanya satu cara, yaitu kita harus mencari perkenanan Tuhan. Sebab di luar perkenanan Tuhan tidak ada damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Di luar perkenanan Tuhan tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Di luar perkenanan Tuhan tidak ada damai sejahtera dalam rumah tangga kita. Di luar perkenanan Tuhan tidak ada damai sejahtera dalam komunitas kita. Di luar damai sejahtera Tuhan tidak ada damai sejahtera yang sejati. Jadi hari ini saya tidak akan panjang. Marilah, yang pertama, kita tetap kuat dalam Tuhan. Katakan amin. Jangan takut, kata malaikat, karena hari ini aku memberitakan kepadamu berita kesukaan bagi seluruh bangsa. Hari ini terlahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Saudara percaya Yesus juru selamat? Jawabannya pasti ya, percaya. Nah, kalau saudara percaya Yesus juru selamat, maka percayakanlah hidup saudara kepadanya. Amin. Jika kita mempercayai hidup kita kepadanya, maka fungsi penolongnya, pendampingnya, pembelanya akan dinyatakan kepada kita. Karena percuma dia kita sebut juru selamat kalau dia tidak sanggup menyelamatkan kita. Percuma dia memiliki predikat juru selamat kalau dia tidak sanggup menolong kita. Percuma dia kita sebut sebagai juru selamat kalau dia tidak sanggup membela kita. Ya. Jadi kalau dia juru selamat, maka dia bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup kita. Ya. Oleh karena itu, marilah di momen Natal ini jangan lagi kita ragu-ragu untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan jadikanlah Dia sebagai pendamping hidup kita, sebagai jaminan hidup kita, dengan kebersediaan kita mentaati firman-Nya, sehingga dengan kita mentaati firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kita sedang mencari perkenanan Tuhan. Dan jika perkenanan Tuhan itu sudah melekat pada diri kita, kita akan menikmati damai sejahtera di dunia. Amin. Iya, saya melihat wajah-wajah kita, orang-orang yang damai, orang-orang yang tenang, akan berbeda, saudara. Akan berbeda. Raut wajahnya, ya, akan berbeda. Tidak layu, tetap segar. Selalu kelihatan muda. Amin. Haleluya. Amin Pak ya. Ya. Karena memang saudara-saudara, kalau kita ingin hidup ini tetap eksis, maka perlu ada ketenangan di hati. Tapi bukan ketenangan yang dari dunia, bukan kedamaian yang dari dunia, tapi ketenangan dan kedamaian yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dengan demikian kita akan mampu berkata, kita akan mampu bernyanyi, ku berbahagia, yakin teguh,
Yesus abadi dalam hidup. Ya, mau kita menjadi orang yang berbahagia di dunia. Ibu Yesus yang bernama Maria berkata, orang akan menyebut aku orang yang berbahagia di dunia. Kenapa dia mampu berkata demikian? Saya percaya karena dia sudah mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya kan? Haleluya. Tuhan memberkati kita.